Menurut Al-Quran, reinkarnasi itu nyata adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2000, Amerika dihebohkan oleh seorang anak kecil bernama James Leininger dari Louisiana. Anak itu mengaku dahulunya dia adalah seorang pilot Amerika yang bernama James juga. Dia bercerita kalau di kehidupan sebelumnya, dia tewas karena pesawatnya jatuh ditembak Jepang di pertempuran Iwo Jima. Anak kecil itu bisa menceritakan nama kapal induknya, yaitu kapal Netoma. Dia juga bisa menyebutkan 3 nama teman seperjuangannya waktu itu. Orang tuanya kemudian mencari informasi ke Angkatan Laut Amerika. Dan ternyata benar ada kapal induk bernama Netoma yang pernah ikut pertempuran di Iwo Jima, Jepang. Dan satu-satunya pilot yang tewas dalam pertempuran itu bernama James Houston. Anak kecil itu kemudian dipertemukan dengan adik si tentara bernama Anna yang sudah lanjut usia. Ketika bertemu, si anak kecil itu memperlakukan Anna yang sudah tua seperti adiknya, dan dia bisa bercerita tentang masa kecil mereka. Sekarang anak itu sudah dewasa, kenangan semua memori tentang James mulai memudar. Ingatan yang belum hilang adalah saat sakratul maut ketika tenggelam bersama pesawat yang jatuh terbakar di lautan. Perasaan itu masih melekat dalam jiwanya, seolah ada 2 orang yang hidup dalam dirinya. Kisah di atas bisa kita saksikan dalam film dokumenter di YouTube yang berjudul Evidence for Reincarnation. Itu adalah salah satu kasus fenomena reinkarnasi yang diteliti oleh Universitas Virginia. Sejak tahun 1960, mereka telah meneliti 2.700 kasus reinkarnasi yang dialami anak-anak di seluruh dunia. Bagaimana mungkin anak kecil bisa menceritakan kejadian puluhan tahun sebelumnya? Berbagai kisah tentang reinkarnasi seperti ini banyak kita jumpai. Ini menunjukkan memori manusia tidak hilang ditelan oleh waktu, meskipun jasadnya telah hancur di tanah. Reinkarnasi berasal dari kata Latin. Secara bahasa artinya adalah kembali menjadi daging. Sebenarnya banyak ayat di Al-Quran yang menyebutkan jasad kita akan dibangkitkan kembali di dunia ini. Kalau reinkarnasi menurut agama Hindu dan Buddha terjadi di dunia saat ini, sedangkan reinkarnasi atau kebangkitan menurut Al-Quran terjadi di hari akhirat kelak. Bedanya, menurut agama Hindu dan Buddha, manusia akan terlahir kembali dengan kondisi tubuh yang berbeda. Sedangkan menurut Al-Quran, kita akan terlahir kembali dengan tubuh yang sama persis dengan tubuh kita saat ini. Dahulu saya menyangka kita akan dibangkitkan di alam lain setelah bumi ini hancur. Tapi setelah saya baca Al-Quran, ternyata tidak demikian. Al-Quran menerangkan kita nanti akan dibangkitkan di bumi yang kita tempati saat ini. Allah berfirman, di sana bumi kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Surat Al-A'raf ayat 25. Ayat itu secara jelas dan terang menyatakan bahwa saat ini kita hidup di bumi, lalu kita akan mati dan dikubur di bumi, dan dari bumi ini pula kita akan dibangkitkan. Jadi bukan di alam lainnya. Kalau kita dibangkitkan di bumi ini, berarti kita akan dibangkitkan dari kuburan, tempat di mana jasad kita dikuburkan di bumi ini. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Pertanyaannya, apakah yang tersisa dari jasad kita di dalam kuburan? Jawabnya adalah tulang belulang. Dari tulang yang sudah hancur itulah nantinya jasad kita akan dibentuk dan dihidupkan kembali. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan merupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Katakanlah, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk. Yasin ayat 78-79. Di Al-Quran kita disuruh untuk memperhatikan bagaimana tanah yang tadinya kering kerontang, setelah turun hujan tumbuhlah tanaman. Dulu ketika tanaman itu mati, di dalam tanah masih tersimpan bagian dari akar tinggal yang tidak ikut musnah. Setelah hujan turun, barulah bagian dari akar ini tumbuh kembali. Demikianlah Allah memberikan gambaran hari kebangkitan. Allah lah yang mengirimkan bermacam angin, lalu Dia menggerakkan awan. Selanjutnya kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang tandus. Lalu dengannya hujan kami hidupkan bumi setelah matinya. Demikianlah kebangkitan itu. Fatir ayat 9.
Dahulu belum ada ilmu pengetahuan tentang menghidupkan kembali jasad yang telah mati. Tapi sekarang, dengan teknologi cloning, kita bisa menghadirkan kembaran dari hewan-hewan yang telah mati, mulai dari domba, anjing, kucing, kuda, dan lain-lain. Dengan teknologi cloning, kita juga bisa menghadirkan kembaran manusia yang telah mati. Namun, upaya mengkloning manusia dilarang karena bertentangan dengan etika dan moral. Cloning adalah sebuah metode pengembangan sel DNA yang didapatkan dari tubuh kita. DNA adalah molekul di dalam sel tubuh kita yang memuat semua informasi bentuk dan ciri tubuh kita. Semua ciri mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki tersimpan dalam DNA. Sehingga hewan atau manusia yang dikloning akan menyerupai bentuk aslinya. Apakah teknologi cloning bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati? Jawabannya tidak, karena yang dikloning hanyalah jasadnya. Ketika hasil cloning itu lahir, meskipun secara fisik sama persis dengan tubuh sebelumnya, tapi dia adalah orang yang berbeda. Ketika dia terlahir menjadi bayi, maka jiwanya masih polos. Dalam video saya sebelumnya yang berjudul "Siapakah Diri Kita Yang Sesungguhnya?", sudah dijelaskan, diri kita yang sesungguhnya bukanlah jasad. Diri kita yang sesungguhnya adalah memori yang terekam di dalam rekaman atau kitab yang dipegang oleh malaikat. Memori itulah jiwa atau diri kita yang sesungguhnya. Saya sangat meyakini jasad kita nantinya akan dibangkitkan dengan cara yang sama persis seperti proses cloning, yaitu dengan mengembangkan sel DNA yang ada di tulang kita. Bagaimana kalau tulangnya dibakar sampai menjadi abu? Seorang ilmuwan asal Amerika yaitu Dr. Craig Venter melaporkan berhasil membuat sebuah bakteri di mana bahan pembuatannya berasal dari kode DNA yang mereka rancang sendiri dalam komputer. Keberhasilan ini dimuat dalam jurnal terkemuka di dunia yaitu Science di tahun 2001. Rekan satu timnya yang bernama Dr. Dan Gibson juga melaporkan timnya mendapat kiriman email dari Cina berisi kode DNA sebuah virus. Setelah kode DNA itu didownload, Dr. Dan Gibson lalu mengembangkan menjadi virus yang sama dengan virus yang asli di Cina. Itu artinya jika kita mati, kode DNA tubuh kita bisa dikopi dan disimpan. Selanjutnya, kode DNA tubuh kita juga bisa dikembangkan menjadi tubuh yang baru, yang sama persis dengan tubuh kita saat ini. Allah menerangkan hal ini dalam Al-Quran. Orang-orang kafir itu berkata, apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan dihidupkan lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Qaf ayat 3-4. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, meskipun kamu jadi batu atau fosil atau besi atau suatu ciptaan yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapakah yang menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Al-Isra ayat 49-51. Meskipun tubuh kita nanti sudah menjadi fosil atau batu atau besi atau jadi abu atau apapun yang menurut kita tidak mungkin bisa hidup, maka Allah masih punya cara untuk mengembalikan tubuh kita. Karena Allah mempunyai salinan kode DNA tubuh kita. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengembangkan kode DNA tersebut menjadi sebuah tubuh yang sama persis dengan tubuh kita saat ini. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Al-Isra ayat 99. Hal yang paling membedakan antara manusia adalah sidik jari. Dan di Al-Quran dijelaskan, bahkan jari kita pun akan disusun kembali dengan sempurna. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tentu, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Al-Qiyamah ayat 3-4. Agar sel DNA itu bisa berkembang, tentu membutuhkan kondisi yang berbeda dengan kondisi yang ada di bumi saat ini. Karena itu di Al-Quran disebutkan, kondisi bumi dan langit akan diganti dengan bumi dan langit yang lain, meskipun tempatnya tetap sama. Hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Ibrahim ayat 48. Sebelumnya sudah dibahas bahwa kita akan dibangkitkan di dunia ini pula. Maka maksud bumi diganti dengan bumi yang lain adalah diganti komposisi pembentukannya.
seperti komposisi oksigen, nitrogen, air, dan lain-lain. Salah satu yang berbeda adalah di tempat manusia berkumpul nanti, tidak ada lagi gunung-gunung sehingga akan nampak rata. Pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan, dan engkau melihat bumi itu rata, kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Al-Kahfi ayat 47. Setelah jasad kita dihidupkan kembali, lalu bagaimana proses mengembalikan jiwa kita? Saat tubuh kita dibangkitkan, kita masih lupa atau belum mengingat siapa diri kita sebelumnya. Otak kita saat itu masih kosong, belum terisi memori apapun, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Pada hari itu mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Ibrahim ayat 43. Pada hari itu Allah membangkitkan mereka semua, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya meskipun mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Mujadilah ayat 6. Kemudian kita dipanggil berkumpul di padang mahsyar untuk pembagian kitab. Di kitab inilah memori atau jiwa kita tersimpan. Pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat kitab atau rekaman amalnya. Pada hari ini kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab atau rekaman kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat atau merekam apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jathiyah ayat 28-29. Jangan bayangkan kita membaca buku atau kitab seperti biasanya. Yang terjadi adalah Allah memasang rekaman itu ke dalam otak kita, sehingga kita mengetahui dan merasakan kembali semua peristiwa di kehidupan sebelumnya. Apabila jiwa-jiwa dipasangkan dengan tubuh, At-Takwir ayat 7. Di terjemahan disebut ruh, padahal di teks Arabnya bukan ruh tapi jiwa atau nafs. Dan kata zuwijat bukan dipertemukan tapi dipasangkan. Dipasangkan bahasa Inggrisnya adalah install. Jadi rekaman atau kitab itu dipasangkan atau diinstal kembali ke otak kita agar kita mengetahui dan merasakan siapa diri kita sebelumnya. Kita bukan hanya melihat rekaman peristiwa kehidupan, tapi kita juga merasakan kembali kejadian yang sebenarnya. Karena di ayat lain disebutkan pendengaran, penglihatan, lidah, kulit, dan lain-lain akan menjadi saksi. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. An-Nur ayat 24. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Fussilat ayat 20. Itulah yang disebut kita menjadi saksi atas diri kita sendiri. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Al-Qiyamah ayat 14. Jika saat ini kita pernah terjatuh, terluka, senang, sedih, bercinta, dan lain-lain, maka setelah pembagian kitab itu, kita akan mengalami kembali semuanya. Orang yang pernah bermaksiat, menipu, korupsi, dan lain-lain, maka dia akan mengalaminya kembali. Kita akan merasakan kembali masa kecil kita bersama orang tua dan bermain bersama teman-teman masa kecil kita. Asik ya? Sekecil apapun peristiwa dan perasaan itu, kita akan mengalami dan merasakannya kembali. Segala sesuatu yang telah mereka perbuat tertulis dalam buku-buku catatan amal. Segala amalan yang kecil atau yang besar semuanya terekam. Al-Qamar ayat 53. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihatnya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihatnya. Az-Zalzalah ayat 7-8. Setelah kitab atau rekaman itu diinstal atau dipasang ke otak kita, barulah kita teringat kembali siapa diri kita dan bagaimana hidup kita sebelumnya. Pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. An-Nazi'at ayat 35. Rasanya mungkin sama seperti fenomena reinkarnasi James yang saya ceritakan di awal tulisan ini. James merasakan betul bagaimana rasanya terjebak di dalam pesawat yang terjatuh dan terbakar. Kata James, seperti ada dua orang yang hidup dalam dirinya. Di Al-Quran pun diceritakan ketika proses penginstalan jiwa itu, kita seperti berdialog dengan tubuh kita sendiri. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai berkata pula. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya padanya lah kamu dikembalikan. Fussilat ayat 21. Allah memunculkan fenomena reinkarnasi pada sebagian itu, pasti ada tujuannya. Mungkin tujuannya untuk menunjukkan kepada manusia
bahwa setelah kita mati, memori kita tidak hilang begitu saja. Juga untuk menggambarkan kepada kita bagaimana rasanya nanti bangkit kembali dengan tubuh yang sama persis dan memori atau jiwa yang sama. Dan untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan di Al-Quran itu adalah benar adanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.